Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Agam yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersama-sama pada sore yang berbahagia ini bersama Pak Syahya, juga ada Pak Alfian, untuk mendiskusikan tentang kumpas tuntas polemik dana hibah. Saya awal dihubungi sama teman kita dari Agam, tanyakan kesempatan, dan saya berusaha sekali untuk bisa hadir bersama teman-teman di sini. Meskipun kapasitas saya nggak tahu juga nih kapasitas saya diundang ini sebagai apa. Ya, apakah sebagai penerima hibah atau sebagai pemberi hibah? Nah, itu. Sebagai perantara, agen. Bisa saja. Orang-orang pemberi hibah. Kalau saya karena sudah diajak bicara soal polemik ini, saya bingung juga nih untuk ngomong soal polemik, karena polemik ini kan soal perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan ini sudah pasti semua kebijakan pemerintah patutnya seperti itu. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dalam perkara semayang saja kita begitu. Nah yang 8, nah yang 20. Ada perbedaan-perbedaan, ada khilafiyah dalam hal yang seperti ini. Dan sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang khilafiyah itu. Saya pakai masker aja nih, terbang-terbang. Udah. Jadi saya bingung. Ini saya harus bicara apa? Saya tanya sama orang hukum, teman saya yang ngerti hukum, saya nggak ngerti hukum. Ini gimana nih soal polemik nih, bla 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 bla. Oh, ada masalah bang? Nggak ada masalah katanya. Secara regulasi nggak ada masalah, nggak ada masalah kayak drop dia mandum. Oh kayak gitu. Oke. Dan tadi Pak saya juga sampaikan bahwa nggak ada masalah ya Pak saya ya. Secara regulasi tidak ada masalah. Payung hukumnya ada. Legal. Oke. Nah, tinggal soal kalau menurut Pak Syahya, soal kepatutan dan kelayakan. Betul kan? Kompetensi. Banyak kali istilah. Jadi saya pertama tahu nih soal apa nih, soal polemik dana hibahnya Abu dari Pak Syahya. Pak Syahya live di FB. Kebetulan ada saya. Nah, pas saya tengok Pak saya lagi ngomong, saya ikuti betul tuh, sampai akhir saya ikuti. Apa Pak saya ngomong? Terus saya berkesimpulan, cuman ada yang nggak sur saya dengan Pak saya. Ini saya sampaikan di sini, ya kan? Nggak sur saya. Saya mau tanggapi di FB-nya Pak saya. Saya pikir pas udah ketemu aja. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu. Kalau nggak sur itu normal. Enggak. Saya nggak surnya di mana? Karena kata Pak saya, ini semua dana hibah dikasih ke OKP-nya Partai Demokrat. Ya kan? Nah, saya pun, saya sebagai pengurus Partai Demokrat, saya cek. Karena kan pernyataan Pak saya ini qualified selalunya. Saya cek, bedai. Semuanya diambil sama mayoritas lah, banyak yang diambil oleh teman-teman OKP dari Partai Demokrat. Kok nggak pintar kali cara nyurinya, maksudnya kan? Kok nggak pintar kali cara nyuri, marah saya ya kan? Nggak pintar kali. Nah terus Cece nggak ada Barisan Muda Demokrat Indonesia, ada 5 lembaga dari 100 lembaga. Oke lah kan? Tapi saya nggak fairnya Pak saya nggak ngomong partai lain. Bahkan juga ada OKP dari partai-partai yang lain. Kok kami Demokrat aja yang kena? Itu aja masalahnya kan? Kok kami aja yang kena nih, yang lain nggak kena. Tapi ya kita bisa pahami lah. Karena kan Demokrat lagi berkuasa. Ya ini biasa itu, dalam politik itu biasa dan kita bisa pahami. Nah, kan? Hai kawan-kawan kita juga. Pak saya kawan saya, Bu Alfian kawan saya, kawan-kawan kita semua. Nah itu aja yang nggak sur bos. Yang lain sur semua saya. Nah, cuman sekali lagi bicara soal kepatutan, kelayakan, kompetensi, apalagi
proporsionalitas, bla 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 bla. Ini kan juga wilayah debatable. Ada yang bilang bahwa ini oke, sangat bermanfaat, ada juga ini tidak bermanfaat. Ada yang bilang ini menghambur-hamburkan uang, macam-macam. Ini wilayah yang memang debatable. Saya di sini tidak dalam kapasitas menghakimi debat-debat ini, ya kan? Baik yang pro maupun yang kontra. Tapi saya orang yang dekat dengan pemerintah, ya kan? Saya bisa memahami. Saya sebagai mantan aktivis, saya diundang kemarin sebagai mantan aktivis kan? Nah, saya sebagai mantan aktivis Jembo Meju. Kan? Saya sebagai mantan aktivis melihat bahwa organisasi ini adalah sekolah. Bagi saya, bahwa organisasi ini adalah sekolah. Bahkan terkadang organisasi ini lebih banyak mempintarkan orang daripada sekolah itu sendiri, daripada universitas itu sendiri. Katakanlah begitu. Ada pendapat yang mengatakan organisasi adalah sekolah. Nah, ketika kita ada banyak-banyak organisasi, saya nggak tahu berapa jumlah organisasi kita di Aceh, dan kemudian pemerintah Aceh memberikan hibah kepada 100 organisasi, OKP, Ormas, dan segala macam, dan saya lihat nama-namanya, itu organisasinya keren-keren. Memang kan nggak mungkin himpunan mahasiswa Islam nggak ada, dan macam-macam lah, nggak perlu kita sebutkan. Nah, cuman bagi saya artinya ketika pemerintah ini kan udah lama kali OKP kita ini nggak mendapat sentuhan dari pemerintah dalam hal keuangan. Zaman saya pun kurang sekali kayaknya, nggak ada pun kan. Zaman saya DPR ya, saya belum pernah jadi gubernur soalnya kan. Jadi zaman mahasiswa juga nggak ada. Kamu zaman nanti proposal, mana yuk, alhamdulillah. Cuman kan dengan angka yang fantastis 100 juta itu kan fantastis angkanya. Bagi setiap organisasi, ada 100 organisasi mendapatkan 100 juta. Kalau menurut saya ini kan sesuatu. Ini sesuatu. Dan kalau kita ini termasuk orang-orang yang berpikir, tentu 100 juta ini ya kan akan punya manfaat yang besar. Meaning well. Nah, sangat bermakna. Kalau 100 organisasi ini kemudian duduk secara bersama, nyo nejo peng le pemerintah 10 juta sapo tayong, nyo tadu nyo sama-sama bagi bancara tapi tepat nyo apa peng nyo. Itu kalau saya masih jadi pengurus OKP. Saya kira aja duduk teman-teman. Kita 100 nih, kita bisa buat revolusi dengan uang 10 berapa? 10 miliar? 9,6. Kita bisa buat revolusi dengan 9,6 miliar. Kalau saya salah satu pemimpin OKP. Hasil toh kita apa? Tinggal tak bagi. Kan gitu. Tapi ini kok tiba-tiba OKP ribut. Waduh, ribut di media sosial, ribut di mana-mana ribut. Ya kita pahami juga. Yang namanya OKP memang begitu. Ya kan? Ada yang tidak puas, ada yang puas, yang nggak dapat protes yang apa? Yang dapat. Ada juga udah ambil, kemudian mau kembalikan. Ada juga udah ambil, tapi kemudian tak ada perintah dari siapa, nggak tahu tiba-tiba mau kembalikan. PKB, ya kan? Telepon saya, ya kau minta lah sama yang suruh kembalikan, kan nggak ada masalah, balikin. Nah, kayak gitu aja. Jadi semuanya simpel aja sebenarnya, nggak ada masalah. Makanya saya pasti undang, saya bingung, saya mau ngomong apa ini? Kita ikuti ombak Pak saya aja, saya pikirkan. Nah, jadi saya nggak apa-apa nih, nggak tahu mau ngomong apa soal itu. Jadi kalau menurut saya, kalaupun kemudian kayak Pak saya bilang, kita pemerintah maunya panggil OKP ini, kalian harus buat ini, kalian harus buat ini, kalian harus buat ini, kalian harus buat ini. Kalian mau nggak sih digituin sama pemerintah? Ini pasti OKP semua kan? Kalian mau nggak digituin sama pemerintah? Mau nggak? Tentu kan nggak mau. Ngapain pemerintah ngatur-ngatur kami? Kami ini kan OKP, independen. Kita ini punya kepala sendiri. Ngapain kalian atur? Kalau mau kasih duit, kasih aja, jangan atur-atur. Pasti kayak gitu anak muda kita sekarang, apalagi milenial. Apa gitu aja mun. Nah, jadi kayak gitu maksudnya. Tapi kan saya lihat
Wah pasti kalau diatur sama pemerintah pasti nggak mau. Jadi saya pikir ini bukan duit pemerintah, ini duit rakyat Aceh. Kata Tanyo Mendum, punya orang-orang tua kalian juga, punya abang-abang kalian juga. Ya udahlah kita bagi-bagi sedikit orang, ya kan? Tinggal sekarang bagaimana teman-teman yang memang punya pemuda sebagai orang-orang yang tercerahkan. Kalau kata Ali Syariati, di depan itu kita sebagai Roshan Fikir, tentu kalian tahu kalian harus menggunakan uang itu untuk apa. Itu aja. Jadi kita diberikan kedewasaan, pemerintah percaya sama teman-teman pemuda. Ya udah, go ahead. Semoga uang tersebut bermanfaat bagi rakyat Aceh. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada